Di video kali ini kita akan membahas topik yang seru banget nih, yaitu CRMS. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang terlibat dalam presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nimantul Kamilia. Di layar kalian sudah tersedia PPT yang akan menjadi panduan kita hari ini. Saya akan membantu memandu jalannya penjelasan agar teman-teman bisa memahami poin-poin pentingnya. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, membahas pengertian CRMS. Customer Relationship Management merupakan suatu strategi yang menitik beratkan pada semua hal yang berhubungan dengan pelanggan. Customer Relationship Management merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan yang dapat dilakukan melalui kemampuan berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap permintaan order pelanggan. Selanjutnya, pengertian CRMS menurut Saputra dan Fasa 2025. Customer Relationship Management merupakan suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, serta mengelola data pelanggan agar perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks perbankan, CRM menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amilatul Maritza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator dari CRM, dimensi operasional CRM, dan komponen dari CRM. Yang pertama, saya akan membahas mengenai indikator dari CRM. CRM sendiri memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama ada one-of-one marketing, community marketing, dan yang ketiga ada partnering program. Yang pertama, one-of-one marketing, yaitu sebuah pendekatan secara individual berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Dimensi ini difokuskan pada satu individu dalam kurun satu waktu atau periode. Yang kedua, ada continuity marketing, yaitu pembelian pemasaran yang berkelanjutan untuk mengikat pelanggan. Dimensi ini merupakan program pemasaran secara berkesinambungan sebagai langkah untuk mempertahankan kesetiaan nasabah dan meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu partnering program, yaitu hubungan kerjasama antar lembaga, yang dimana dimensi ini berfokus pada kerjasama antara kedua belah pihak untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Selanjutnya, ada dimensi operasional CRM. Dalam implementasinya, CRM memiliki 3 bagian dimensi operasional yang saling berkaitan. Yang pertama, ada operasional CRM. Operasional CRM meliputi otomatis proses bisnis yang berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti sales force automation, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang kedua, ada analytical CRM. Berfokus pada analisis data pelanggan dari berbagai titik kontak untuk mengidentifikasi pola perilaku, segmentasi, dan prediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada kolaboratif CRM, yaitu pengintegrasian berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, dan media sosial untuk memastikan interaksi pelanggan dengan perusahaan tetap konsisten dan terpadu. Selanjutnya ada komponen dari CRM. Customer Relationship Management tidak hanya bertumpu pada kecanggihan perangkat lunak yang digunakan, melainkan pada sinergi antara elemen internal dan dinamika eksternal pelanggan. Ada 3 aspek fundamental yang saling terhubung dalam CRM. Yang pertama, ada manajemen, yaitu berfokus pada pengelolaan dan pengikatan hubungan pelanggan dalam jangka panjang. Yang kedua, ada hubungan atau relationship, yaitu mengimplikasikan adanya kepuasan, loyalitas, serta emosi positif yang dibangun melalui komunikasi dua arah. Yang ketiga, yaitu ada pelanggan atau customer, di semua pihak yang akan atau sedang maupun pernah menggunakan jasa layanan, baik dalam hal transaksi maupun pemeliharaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Anandi Yuda Satria. Pada bagian saya akan menjelaskan apa sih manfaat sistem CRM itu, terus bagaimana pengaruh kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terus ada tentang Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Pada pembahasan pertama itu ada manfaat sistem CRM, yang di dalamnya ada beberapa manfaat. Yang pertama ada manfaat keuangan atau financial benefit. Manfaat keuangan itu pendekatan yang paling pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan. Nah, pendekatan ini menambah manfaat-manfaat keuangan, dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dan potongan-potongan khusus dan lain sebagainya. Manfaat kedua itu ada manfaat sosial atau social benefit. Nah, dalam pendekatan ini badan usaha harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka dengan cara memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggannya secara individual.
Manfaat yang ketiga itu ada hubungan struktural. Nah, pendekatan ini dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dengan cara memberikan program dan layanan yang lebih terstruktur yang dapat menarik minat konsumen. Bagaimana sih pengaruh kepuasan dan loyalitas pelanggan itu sendiri? Nah, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction menurut Kohler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap ekspektasi mereka. Nah, di sektor keuangan sendiri, kepuasan nasabah merupakan faktor yang paling krusial karena tingkat kepuasannya yang tinggi akan mendorong terbentuknya loyalitas. Nah, indikator utama dalam menentukan kepuasan itu ada beberapa, meliputi yang pertama ada kualitas, yang kedua ada layanan, yang ketiga ada kemudahan akses, dan yang keempat ada respon perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, terus ada loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas itu sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus berlangganan dan melakukan pembelian produk di tempat yang sama namun secara berkala. Nah, dalam konteks perbankan syariah, loyalitas juga dipengaruhi oleh aspek kenyamanan dan kesejahteraan yang ditawarkan melalui pelayanan sepenuh hati, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan syariah dan profitabilitas untuk jangka yang panjang. Terus ada Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Nah, ECRM ini merupakan evolusi dari sistem CRM yang tradisional, memanfaatkan media digital seperti internet, email, dan aplikasi mobile. Nah, perbedaannya itu terletak pada aksesibilitasnya. Jika CRM tradisional itu terbatas pada interaksi tatap muka atau telepon saja, namun dengan ECRM memungkinkan keterhubungan tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, pada ECRM itu ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada ECRM operasional, sebuah implementasi dari manajemen risiko perusahaan yang didukung teknologi seperti layanan mandiri seperti aplikasi mobile. Nah, terus ada ECRM analytics, pemanfaatan big data dari riwayat untuk memberikan penawaran produk yang sangat personal atau one-to-one marketing. Terus pilar yang terakhir itu ada ECRM kolaboratif, untuk memastikan komunikasi tetap konsisten melalui kanal digital. Nah, seperti menggunakan WhatsApp bisnis, email, atau notifikasi aplikasi lainnya. Hai, perkenalkan, saya David Erlan akan menjelaskan mengenai keunggulan Electronic Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu aksesibilitas selama 24 jam. Berbeda dengan CRM yang konvensional, Electronic Customer Relationship Management ini dapat dilaksanakan selama 24 jam, yang artinya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kedua adalah personalized experience. Perusahaan dapat menggunakan histori yang ada untuk memersonalisasikan apa-apa saja yang dibutuhkan atau kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh pelanggan melalui histori tersebut. Yang ketiga adalah efisiensi biaya dan retensi pelanggan. Perusahaan dapat melakukan penghematan dengan cara mengurangi biaya operasional fisik dari CRM. Contohnya adalah perusahaan dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalin hubungan dengan pelanggan tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Keunggulan yang keempat adalah hasil dari keunggulan-keunggulan yang sebelumnya, yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan merasa lebih cepat, lebih tepat, dan lebih mudah dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan perusahaan. Yang hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan secara nyata Electronic Customer Relationship Management ini di dunia perbankan. Cara kerja ECRM pada perbankan yang pertama yaitu pengumpulan data dari nasabah. Pengumpulan data ini diperoleh dari awal pembukaan rekening oleh nasabah, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dan call center ataupun customer service. Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah pengintegrasian data yang diperoleh, yaitu atau disebut sebagai single customer view. Yang ketiga adalah analisis perilaku nasabah. Setelah data tersebut diintegrasikan, maka sistem selanjutnya akan menganalisis bagaimana perilaku, bagaimana kebiasaan, seberapa pendapatan, dan seberapa pengeluaran dari nasabah tersebut. Yang keempat adalah personalisasi penawaran dan layanan. Setelah data-data tersebut dianalisis, maka sistem telah mengetahui apa saja kebiasaan, apa saja yang dibutuhkan oleh para nasabah. Yang kelima adalah otomatisasi komunikasi. Sistem akan memberikan komunikasi atau notifikasi kepada nasabah secara otomatis, seperti melalui SMS ataupun aplikasi mobile banking. Nah, selain kelima tadi, perbankan juga dapat menggunakan customer service secara digital yang dapat dilakukan secara 24 jam dengan aplikasi-aplikasi mobile banking ataupun melalui media sosial. Halo teman-teman semua, bersama saya Naila Mustafidah. Kita sering nih mendengar bahwa CRMS adalah kunci untuk menjaga loyalitas pelanggan.
Tapi bagaimana sebenarnya kunci itu bekerja di lapangan? Bagaimana juga kita akan berinteraksi dengan sistem ini setiap harinya? Nah, pada bagian ini nih yang paling krusial, yaitu implementasi di dunia nyata. Ini akan menjadi fokus utama pembahasan saya kali ini. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini bertransformasi dari sekedar perangkat lunak menjadi budaya kerja. Implementasi CRM dalam dunia perbankan dapat dilihat pada layanan digital yang disediakan oleh Bank BCA, seperti internet banking, mobile banking, dan juga layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara mandiri, mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengecekan informasi rekening. Penggunaan internet banking di BCA menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan CRM berbasis teknologi mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin layanan cepat, praktis, dan juga efisien. Pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan CRM. Kenyamanan, keamanan, serta kemudahan penggunaan layanan digital terbukti berpengaruh terhadap kepuasan dan juga loyalitas nasabah. Ketika nasabah merasa nyaman dan aman dalam menggunakan layanan, maka mereka cenderung akan tetap menggunakan layanan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kualitas layanan dan juga kepercayaan menjadi faktor utama yang mendorong nasabah untuk tetap menggunakan layanan perbankan dan juga akan merekomendasikannya kepada orang lain. Setelah kita melihat bagaimana teknis implementasinya di lapangan, tentu akan muncul pertanyaan, worth it atau enggak sih? Apa saja dampak positifnya langsung terasa, dan juga tantangan apa sih yang harus kita hadapi ke depannya? Pada bagian ini, saya akan membedah secara objektif mengenai kelebihan dan juga kekurangan sistem agar kita memiliki gambaran ke depannya. Yang pertama, kelebihan. Kemampuan dalam meningkatkan loyalitas nasabah melalui pelayanan yang lebih personal dan juga sesuai dengan kebutuhan. Membantu perusahaan dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan nasabah. Ketiga, efisiensi operasional. Proses layanan lebih cepat dan juga praktis, sehingga mengurangi kebutuhan interaksi langsung dan juga memberikan keunggulan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga berbasis pada data. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem tersebut. Yang kedua, risiko terkait keamanan dan juga privasi data yang menjadi perhatian penting, mengingat banyaknya data pelanggan yang disimpan dan dari sistem digital. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi yang dapat mempengaruhi pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, penjelasan tadi bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua mengenai CRMS. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Dadah semuanya. Assalamualaikum.